Indonesia. Hadirin, terdapat dua acara yang akan dilakukan pada hari ini, yaitu yang pertama adalah konferensi pers dan yang kedua Dharma Penuntun dengan narasumber Ida Pranda dan Yang Mulia Biku. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud yang sekaligus merupakan Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Bapak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana, didampingi oleh pembina dan pengurus Yayasan Puri Kauhan Ubud, Bapak Ana Agung Bagus Ari Brahmanta dan Bapak Ana Agung Ari Budi. Dan yang kami hormati hadirin undangan, khususnya rekan-rekan media yang telah hadir di Puri Kauhan Ubud pada siang hari ini. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas berkat perkenan beliaulah kita semua dapat berkumpul hari ini di Puri Kauhan Ubud dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Dita berkesempatan memandu acara hari ini. Tentunya dalam konferensi pers Festival Niti Raja Sasana Tongkat Sastra Kepemimpinan Negeri yang merupakan rangkaian dari penyelenggaraan Sastra Saraswati Swana tahun 2024 persembahan Puri Kauhan Ubud. Hadirin rekan-rekan media, mengawali acara pada siang hari ini untuk mengetahui informasi lebih detail mengenai Festival Niti Raja Sasana, kita akan mendengarkan bersama penjelasan dari Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud. Untuk itu, kepada Bapak Ana Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana, disilakan. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama-tama saya atas nama Yayasan dan keluarga besar Puri Kauhan Ubud mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran teman-teman media pada siang hari ini. Ini adalah mungkin simakrama yang pertama dari yayasan kepada teman-teman media. Sengaja kami pilih tempat untuk konferensi pers itu di Puri supaya teman-teman media juga bisa mengetahui di mana Puri Kauhan Ubud dan apa saja yang menjadi bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Puri Kauhan Ubud. Hari ini saya bersama saudara-saudara sematawang kita dari Puri Kauhan Ubud. Yang sebelah kiri adalah Ana Agung Bagus Ari Brahmanta, pembina Yayasan Puri Kauhan Ubud, kakak tertua ini. Kemudian di sebelah kanan adalah Ana Agung Ari Budi, pengurus Yayasan Puri Kauhan Ubud, kakak nomor 3. Kami di Puri Kauhan Ubud adalah pewaris dari para Betara Kawitan yang sudah mendirikan Puri ini pada tahun 1895 kurang lebih ya. Beliau mendirikan Puri Kauhan Ubud dan pendirinya adalah Ida Betara Anak Agung Gede Ukur Krebek yang pewayangannya acaranya itu di belakang kami. Dan sebagai sebuah pewaris kami berupaya untuk melanjutkan tradisi dan resto yang diwarisi oleh para leluhur kami yang kami sebut sebagai Kula Dreste. Karena di setiap keluarga Puri seperti di Puri Kauhan Ubud pasti memiliki warisan yang tidak hanya dalam bentuk fisik sekarang Puri, tetapi juga dalam bentuk sumber-sumber pengetahuan. Kami diwarisi manuskrip sekitar 62 lontar yang ada di Puri Kauhan Ubud, juga diwarisi berbagai tradisi yang berkembang di Puri. Jadi tujuan dari Yayasan Puri Kauhan Ubud itu adalah memajukan dan melestarikan warisan budaya yang diberikan oleh
atau diwarisi oleh para leluhur keterkaitan itu melalui pendekatan keluarga. Jadi ini yang kami coba angkat gitu, bagaimana pemajuan kebudayaan Bali, pelestarian kebudayaan Bali itu juga bersandarkan pada peran keluarga. Tidak hanya Banjar, desa adat, Sumba, Dadil, Sekel, tapi juga salah satunya yang juga menopang kebudayaan Bali itu adalah keluarga. Sehingga kami mengembangkan Kuledreste, yaitu bagian dari nilai-nilai budaya yang diwarisi oleh keluarga. Karena di keluarga di Bali pasti banyak sekali ya warisannya, ada bentuknya lontar, manuskrip, ada keterampilan, ada bisa dalang, bisa menjadi undagi, dan setiap rumah di Bali pasti ada taksu. Taksu itu adalah sifat pemujaan untuk profesi yang dimiliki oleh keluarga, dan itu kami coba teruskan, di mana keluarga menjadi ujung tombak dari pelestarian dan pemajuan kebudayaan Bali. Itulah sebabnya mengapa Yayasan Purikawan Ubud itu menggunakan nama Purikawan, karena itu pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan berbasis pada pelestarian dan pemajuan kebudayaan dengan mengedepankan keluarga sebagai ujung tombaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman media, kita untuk bergerak sebenarnya sudah mulai. Yayasan Purikawan Ibu ini sudah tahun 2016-2017, dan kami mulai dengan konservasi lontar yang dijalankan di Puri, kemudian juga melakukan beberapa kali diskusi dan lain-lain yang kemudian kita perkuat lagi. Pada tahun 2021 kami menyelenggarakan pertama kali Sastra Saraswati Sewana. Tahun 2001 itu momentumnya adalah pada saat pandemi. Jadi pada saat pandemi kami merespon datangnya pandemi itu dengan munculkan satu inisiatif berupa Sastra Saraswati Sewana yang pertama dengan tema Pemarisuda Geringagung. Itu yang pertama tahun 2021. Kemudian tahun 2022 Sastra Saraswati Sewana juga kami selenggarakan dan mengangkat tema Toyo Uripen Buana Usadaning Samaskara, air sumber kehidupan penyembuh peradaban. Ini kami selenggarakan tahun 2022. Tahun 2023, tahun lalu, Sastra Saraswati Sewana mengambil topik Wariga Usada Sidi, jalan sastra untuk membumikan sistem perhitungan waktu dan keunggulan ilmu pengobatan Bali. Jadi dikhususkan untuk bicara soal wariga dan usada. Nah, tahun 2024 ini kami mengangkat tema Niti Raja Sasana, tongkat sastra kepemimpinan negeri. Ini satu tema yang kami rumuskan dari yayasan. Dan mengapa tema ini diangkat, ada 3 pertimbangan utama. Yang pertama adalah Bali itu memiliki kekayaan sumber-sumber pengetahuan dan juga ajaran-ajaran terkait kepemimpinan yang itu dicantumkan atau dituliskan di dalam berbagai manuskrip. Salah satunya adalah Danda Niti, Raja Dharma, Raja Niti. Dan di Purikawan Ubud kami juga memiliki lontar-lontar yang bertemakan kepemimpinan yang diwarisi oleh Pi Betara Kawitan. Misalnya kami punya Adigama, Purwanigama, Dewa Danda, Kekawin Ramayana, Bagawan Kamandaka, dan ini menarik, Paswara Ida Anak Agung Manggis. Jadi dulu zaman kerajaan Gianyar itu pasti ada asta negara ya. Ada keputusan-keputusan yang dibuat oleh raja yang disebut dengan paswara, itu ibaratnya undang-undang. Di setiap asta negara ada paswara, dan kami diwarisi lontar yang berisi paswara dari Raja Gianyar dan Agung Manggis. Selain itu banyak sekali lontar-lontar yang saya kira sangat penting sekali kita lacak kembali untuk memperlihatkan bahwa leluhur kita itu mempunyai banyak sekali sumber pengetahuan yang terkait dengan kepemimpinan yang sekarang ini banyak dikutip itu kan Astobrata.
Astabrata itu kaitannya dengan nasihat Krishna kepada Wibisana, yang itu saya kira populer sekali di berbagai tempat digunakan, bahkan di Jawa juga dipakai gitu. Tetapi di luar itu sesungguhnya banyak sekali sumber literasi kita berkaitan dengan kepemimpinan. Misalnya sifat-sifat kepemimpinan yang ada di masa lalu, misalnya ditulis oleh Prapanca terkait dengan Pancadasa Paramiten Prabu terkait dengan kepemimpinan Gajah Mada. Itu yang pertama. Jadi dapat disimpulkan Bali memiliki banyak sekali kekayaan dan ajaran kepemimpinan yang bisa dikaji, digali, dan diadaptasi untuk konteks kekinian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya dengan kekayaan nilai dan ajaran kepemimpinan itu, pemimpin-pemimpin Bali selalu menggunakan sumber-sumber sastra sebagai pedomannya. Ini di masa pemerintahan Jayapangus misalnya, di masa lalu digambarkan raja waktu itu mendengarkan Manawa Kamandaka sebagai literasi ketika memerintah gitu. Jadi ada yang disebut dengan pemimpin yang ideal menurut tradisi di Bali itu adalah pemimpin yang nyastra, ya. Pemimpin yang menjadikan sastra sebagai tongkat penuntun dalam kepemimpinannya. Itulah kemudian kami menyebutkan tongkat sastra kepemimpinan negeri, atau disebut teken lambang, atau istilah tepat untuk menggambarkan bagaimana seorang pemimpin itu harus bertongkatkan sastra. Ini yang kedua yang menjadi latar belakang mengapa tema ini kami angkat. Yang ketiga, ajaran kepemimpinan Bali sekarang relevan ketika kita berhadapan dengan karya agung, Bang. Jadi kita sebut karya agung karena pemilu serentak terjadi di 2024 ini, mulai pemilu presiden, pemilu legislatif, kemudian nanti kita akan menyongsong pemilu kada. Jadi boleh dikatakan tahun 2024 ini tahun politik, tahun pemilu, di mana momen-momen elektoral ini sangat penting bagi kita untuk kita angkat kembali tema-tema kepemimpinan, karena akan menghasilkan pemimpin, ya. Bayangkan kita tidak ada presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota legislatif, kemudian juga provinsi, kita bicara gubernur, bupati dan wali kota. Jadi intinya adalah tahun ini sangat relevan kita mengangkat tema kepemimpinan, karena ini menjadi satu hal yang terkait dengan momen yang hari ini terjadi, dan juga bagaimana kita harapkan dari nilai-nilai dan etika kepemimpinan dari sumber sastra ini kita bisa memberikan bekal bagi pemimpin yang akan datang. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman media, ada beberapa tujuan dari kegiatan ini. Ada 4 tujuan tadi yang kita tekankan mengapa ini kita angkat. Pertama, menggali nilai-nilai ajaran kepemimpinan Bali dari berbagai manuskrip yang ada. Yang kedua, mengkaji relevansi dan ajaran kepemimpinan konteks kekinian. Dan ketiga, mengadaptasi dan merevitalisasi nilai-nilai ajaran kepemimpinan Bali sebagai tongkat atau panduan etik bagi para pemimpin. Dan keempat adalah meneruskan nilai-nilai ajaran kepemimpinan Bali pada generasi muda, khususnya Gen Millennial, Gen Z maupun Gen Alpha. Nah, dari tujuan itu Yayasan Purikawan Ubud menggelar beberapa acara. Kami sudah memulai ini di bulan Mei, yaitu kompetisi film animasi. Mungkin beberapa teman-teman media sudah mengikuti bahwa kami membuat program kompetisi film animasi yang bertemakan kepemimpinan. Nah, ini kami sudah mulai dengan mengundang teman-teman generasi millennials dan juga teman-teman yang selama ini sangat tertarik di bidang animasi untuk ikut kompetisi. Jadi Niti Raja Sasana itu sebagai tema dari kompetisi, tapi intinya adalah Gen Z ini atau anak-anak milenial, anak kreatif ini bisa menangkap nilai-nilai yang muncul dalam ajaran-ajaran kepemimpinan Bali, tetapi digunakan dengan media-media baru. Media-media baru itu media animasi. Nah, itulah sebabnya mengapa kemudian kami tidak sekedar kompetisi,
tapi kami juga bikin workshop khusus untuk melakukan penguatan dan pelatihan bagi teman-teman yang ikut kompetisi. Akhirnya sudah terpilih berapa orang yang akan menggarap produk animasi itu, dan kami bantu juga biaya produksinya. Nanti akan terpilih dari 10 pemenang itu, 10 terbaik itu kami akan pilih kemudian untuk diputarkan pada acara festival. Nah, alur kegiatan festival itu selain kompetisi dan juga workshop, nanti hari ini Sabtu 6 Juli kami akan menggelar Dharma Penuntun. Sore hari nanti jam 3 itu akan menggali nilai-nilai ajaran kepemimpinan di bagian manuskrip Hindu dan Buddha. Narasumbernya adalah Ida Perdana Gede Putra Batu Haji dari Geria Batu Haji Akah, Ida Perdana Gede Putra Pun dari Kediten Bun Dukuh Agung Bukit Paku Singkarta, dan Biksu Santa Cito dari Arama Batu Malang. Jadi ada biku atau para sulinggi yang kita undang khusus untuk menyampaikan kajian manuskrip yang terkait dengan kepemimpinan. Itu nanti sore kami undang juga berbagai pihak untuk hadir. Kemudian Festival Sastra Saraswati Sewana akan dimulai Sabtu 20 Juli 2024 pada saat purnama sekarang film. Jadi 2 minggu yang akan datang kita mulai festival ini. Pembukaan festival itu akan dilakukan oleh Menko Polhukam Pak Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto. Kemudian pada saat pembukaan itu akan juga diserahkan Pak Sastra Saraswati Sewana Nugraha kepada tokoh-tokoh yang memiliki kontribusi besar pada pengembangan nilai-nilai dan ajaran kepemimpinan di Bali. Ada 5 tokoh yang diberikan Sastra Saraswati Nugraha. Yang pertama Ida Perdana Madi Sidemen. Saya kira kita semua tahu beliau dari Intaran Sanur. Kemudian Ida Perdana Murah dari Belayu Tabanan, dan Ida Sampun Lepas. Jadi ini semua Ida Betara Lepas. Ida I Gusti Ngurah Madi Agung atau Ida Cokodo Mantuk Ringrana. Ini juga seorang tokoh yang bukan hanya kita kenal sebagai seseorang yang gigih ketika kututan batu, tetapi juga melahirkan banyak karya-karya sastra yang terkait dengan kepemimpinan. Kemudian Ida Cokodo Gede Ngurah, ini dari Puri Sarenkau Ubud. Beliau adalah tokoh yang menulis sastra tentang kekawit Gajah Mada, keguritan Gajah Mada gitu. Kemudian juga berbagai karya yang terkait dengan kepemimpinan. Kemudian yang terakhir adalah Ida Bagus Mantra. Ini gubernur Bali yang tidak hanya kita lihat sebagai seorang pemimpin, seorang gubernur, tapi banyak melahirkan pemikiran-pemikiran dan karya-karya yang terkait dengan bagaimana ketika beliau memimpin, terutama dikaitkan dengan kebudayaan. Nah, itu akan dilakukan pada tanggal 20 Juli siang, tapi paginya itu kami akan membedah kontribusi tokoh-tokoh itu dengan menghadirkan Profesor Dr. Ida Bagus Putuswambe, Profesor Dr. Weda Kusuma, Dr. Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, dan Ibu Eko Gunayasa. Jadi tujuannya akan melihat sejauh mana sumbangan kontribusi dari tokoh-tokoh itu dan melihat bagaimana relevansi dalam konteks kekinian. Itu tanggal 20 Juli. Kemudian Minggu 21 Juli 2024 itu kami fokuskan acara festival itu untuk anak-anak muda. Nanti pada saat itu pemenang kompetisi film animasi akan diumumkan dan diberikan hadiah gitu. Kemudian juga akan ada pemutaran film animasi saat itu dan diminta berbagai apresiasi dan pernyataan tanggapan dari organisasi kepemudaan, pakai KMADI, Prada, Pasikan Yohana Bali, Aliansi Pemuda Hindu Bali, dan lain-lain. Nah, siangnya ini baru akan ada sharing session bersama Gary
Gary ini adalah penggerak dari Sungai Watch. Kami masih menunggu konfirmasi Gary dan Nilo Gilantik. Nanti akan mengajak anak-anak muda juga tidak hanya bersuara, bergerak, dan itu bagian dari upaya melanjutkan nilai-nilai kepemimpinan juga pada anak-anak Gen Z dan juga anak millennials. Kemudian Senin 22 Juli itu forum Niti Raja Gecuara sharing session juga akan dilakukan pada tokoh-tokoh Bali yang di tingkat nasional. Baik itu kami sedang menunggu konfirmasi Bu Bintang, Puspa Yoga, kemudian juga Pak Ibu Madi Martini, dan kemudian Dirut BNM yang orang Bali yang nanti saudara-saudara bisa lihat atau teman-teman bisa lihat di buku acara beberapa nama yang disiapkan untuk bicara, untuk sharing session berkaitan dengan pengalaman mereka kepemimpinan tingkat nasional. Sore harinya terkait dengan sharing session dengan tokoh lintas agama. Nanti kita sedang mengkonfirmasi kehadiran Uskup Denpasar, kemudian juga Biksu Danau Subo, kemudian satu lagi adalah Profesor Dr. Rektor Universitas Al-Makin, Rektor Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Itu nanti di Senin 22 Juli. Terakhir Selasa 23 Juli 2024 kami akan menggelar 2 talkshow. Talkshow pertama berkaitan dengan keris dan sorenya berkaitan dengan wastra Puri. Karena 2 ini penting juga menjadi heritage di Puri, tidak hanya lontar tetapi juga keris. Jadi kami akan menghadirkan seorang sumber yang akan membedah keris-keris di Puri-Puri, karena ada beberapa riset terkait dengan keris-keris di Puri. Dan yang kedua wastra di Puri, ini nanti dengan Cho Abinanda kami akan melakukan upaya untuk mengenalkan wastra di Puri, dan juga akan ada peragaan busana wastra-wastra di Puri, dan terakhir akan ada penutupan. Jadi teman-teman, ini versi panjangnya. Ini kalau rilis seharusnya nggak sepanjang ini, tetapi ini versi lengkap supaya teman-teman bisa memahami konteksnya. Versi pendeknya nanti bisa diambil dari sini. Intinya adalah kegiatan ini adalah kegiatan yang secara rutin ini tahun keempat dilaksanakan oleh Yayasan Purikawan Ubud untuk sebenarnya moto Purikawan Ubud itu ada 3 yang penting penguatannya. Yang pertama culture, budaya, kedua nature, itu sebabnya kemudian Purikawan Ubud melakukan konservasi air, yang penting sekali membangun kesadaran mengenai itu, dan terakhir future, masa depan. Jadi kami mengkombinasikan 3 ini antara culture, nature, dan future. Nah, setiap acara Purikawan pasti ada generasi milenial dan Z-nya untuk future-nya. Jadi culture itu tidak barang sesuatu yang masa lalu dan juga kuno, tetapi juga berorientasi masa depan. Sehingga budaya dan future itu juga saling mendukung gitu. Jadi harapan kami teman-teman media juga bisa membantu misi yayasan, tidak hanya untuk mengkonservasi budaya tetapi juga menjaga nature, menjaga alam kita, tetapi juga kita menyiapkan diri untuk menghadapi masa depan, yaitu future. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar panjang dari saya. Mungkin nanti ada tambahan, Dinas? Digo, saya kira cukup. Nanti bisa teman-teman mengajukan pertanyaan yang terkait dengan kegiatan Yayasan Purikawan dan juga apa yang akan kami selenggarakan pada Sastra Saraswati Sawana 2024. Terima kasih. Baik, rekan-rekan media, demikian tadi penjelasan terkait penyelenggaraan Festival Niti Raja Sasana Tongkat Sastra Kepemimpinan Negeri yang telah disampaikan oleh Ketua Yayasan Purikawan Ubud, Bapak Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana. Hadirin, penyelenggaraan Sastra Saraswati Sawana tahun 2024 ini didukung oleh berbagai pihak, diantaranya PT Pertamina Persero, PT PLN, PT Pupuk Kaltim, PT Petrokimia Gresik,
PT Telkom Indonesia, PT Perusahaan Gas Negara, PT Bank Rakyat Indonesia Persero, dan sebagai media partner, Media Ubud dan Halo Ubud. Festival Niti Raja Sasana Tongkat Sastra Kepemimpinan Negeri kali ini tentunya juga bekerja sama dengan rekan-rekan media yang telah hadir pada hari ini. Dan untuk itu kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Jadi bagi para rekan media yang ingin bertanya seputar Festival Niti Raja Sasana, kami persilakan. Satu lagi saya lupa, di tas itu sudah ada buku program. Memang ada beberapa yang perlu direvisi, terutama pada tanggal 20, karena ternyata Pak Menko-nya bisanya siang, maka acaranya kami geser gitu ya, pembukaannya siang, tapi paginya ada apresiasi dari tokoh-tokoh yang sudah kami akan anugerahkan, Sastra Saraswati Nugraha. Ya silakan kalau ada pertanyaan. Om Swastiastu. Sukses niki ampun kagak kapai jagala. Kian langsung mantap. Masalah kepemimpinan di Bali ini kan memang banyak yang diungkapkan, tetapi secara rinci dan detail itu jarang didengarkan. Mudah-mudahan dalam acara ini bisa tergali lah semua dan disosialisasikan secara umum sehingga kita bisa apa sih itu kepemimpinan teori yang di Bali. Niki masalah kegiatan karena niki berkaitan dengan pilkada, kira-kira relevansinya ada enggak nanti niki antara tema dan kegiatan pilkada kita di Bali. Terus karena ini dilaksanakan di Ubud, ada target atau harapan dampaknya, imbas positif bagi kepariwisataan kita. Kira-kira itu nanti kita kembangkan. Oke, satu-satu atau ada lagi yang dibuka? Satu dulu ya. Oke, terima kasih. Pertama, kita berharap dari acara ini kita makin banyak pengetahuan mengenai ajaran kepemimpinan di Bali. Karena selama ini yang kita tahu kan hanya beberapa ya. Pasti Astabrata itu semua hafal lah. Bahkan di pidato-pidato pejabat tuh pasti Astabrata disebut-sebut. Tetapi di luar itu ternyata banyak sekali. Dalam ajaran kepemimpinan yang kita miliki yang terekam di dalam manuskrip lontar kita. Nah, oleh karena itu kegiatan ini akan berupaya menggali ajaran kepemimpinan itu seperti apa. Tapi yang penting dari itu tidak hanya menggali, kita mencoba merevitalisasi dan mengadaptasi dalam konteks yang baru. Tentu saja ajaran kepemimpinan itu semuanya basisnya nilai, values-nya. Values, nilai apa yang ingin diangkat oleh para leluhur kita, itu satu. Pasti ada nilai-nilai kebenaran, kepatutan yang ada. Baru setelah itu pasti ada yang namanya sesana, itu etika. Bagaimana nilai itu diwujudkan dalam tindakan. Makanya di Bali tidak hanya nilainya yang penting, tetapi etikanya, sesananya yang mengatur tentang bagaimana perilaku seorang pemimpin itu. Itu suatu hal yang penting sekali, sesana. Tetapi juga selain sesana, yaitu makanya di Bali ada patut, ya, pantes, pangus, pesaje. Itu ada satu kasanah tradisi Bali. Patut itu artinya harus berpegangan pada nilai yang benar, kepatutan. Pantes itu kaitannya dengan etika. Pangus itu berkaitan dengan estetika. Dan yang terakhir pesaje, konsistensi antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi 4 ini yang sebenarnya penting sekali di Bali itu kita miliki. Patutnya kita ambil dari sumber nilai, patut, pantasnya kita ambil dari etika.
etika etis sesananya seperti apa seorang pemimpin patut tetapi tidak pantas gitu, bisa jadi gitu, karena etikanya tidak dijalankan dengan baik. Nah, ketiga itu pangus. Seorang pemimpin harus pangus juga untuk menyampaikan, menjalankan kepemimpinannya. Kalau dia nggak pangus, ya masyarakatnya juga tidak menganggap kredibilitas dan juga citra pemimpin tidak bagus. Dan pesaja ini yang paling penting, bahwa konsistensi itu. Nah, kita berharap dengan membahas ini dan kemudian didiseminasi melalui media-media baru, anak-anak muda, apakah itu animasi dan lain-lain, diharapkan ini mulai dijadikan semacam hal yang penting, karena pemimpin itu tidak hanya di level formal, juga ada pemimpin di level komunitas, juga ada Klian Banjar, Seketruna-Truni. Nah, ini kita akan dorong supaya kepemimpinan itu juga dibangun di tingkat komunitas. Nah, kaitannya pilkada ini sebenarnya lebih pada pesan moral bagi seorang pemimpin, karena pemimpin itu seperti yang sampaikan tadi adalah tidak hanya kita harus lihat pada saat proses kompetisinya saja kita memilih pemimpin, tetapi setelah menjadi pemimpin itu juga penting. Jadi memilih pemimpin yang kita percaya satu hal, tetapi mengharapkan apa yang dia lakukan setelah memimpin itu yang kita juga harus tekankan. Oleh karena itu acara ini pesan moral bagi pemimpin, karena kita nanti akan punya, bayangkan nanti bulan September itu dan Oktober pelantikan anggota DPRD kabupaten kota, kemudian ada pelantikan DPRD provinsi, kemudian Oktober pelantikan anggota DPR, anggota DPD. Itu akan muncul banyak pemimpin gitu, belum lagi pilkada gitu. Nanti akan banyak pemimpin. Nah, acara ini diharapkan memberikan pesan moral mengenai setelah Anda menjadi pemimpin, apa tanggung jawab sosial yang harus dijalankan, apa hal-hal yang harus jadi koridor boleh atau tidaknya seorang pemimpin, apa nilai-nilai yang harus jadi pegangan. Itu saya kira menjadi satu dasar mengapa acara ini ada gitu. Itu yang kira ini kok ya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, silakan. Mungkin sekalian kenalan nih, tadi lupa, kalau ini beliau udah sering ketemu. Swastiastu, yang Iwayan Eri Gunarta dari Tribun Bali. Soal masalah kepemimpinan mungkin di tanah air ini sudah sangat memprihatinkan untuk masyarakat, sebab saya melihat selama ini banyak masyarakat yang mengatakan mereka lebih percaya hantu daripada pemerintah. Dan tentunya dengan lewat festival ini nantinya akan mengkampanyekan ajaran-ajaran dari Niti Sastra atau Niti Rajo Sasano ini kan ya, tentunya yang berisikan ajaran-ajaran tentang budi pekerti seorang pemimpin, tidak korup, dan juga memperhatikan fasilitas publik dan masyarakat yang marginal. Harapan saya bagaimana nanti supaya festival ini tidak hanya menjadi formalitas semata, dan supaya bagaimana caranya supaya bisa diejawantahkan setiap pemimpin negeri, apalagi Puri Kauhan Lubud ini kan sebagai salah satu pewaris dari sastra-sastra agung zaman kerajaan dulu, supaya sastra itu tidak hanya menjadi buku yang ditaruh di lemari, supaya saya berharap kegiatan ini betul-betul merubah wajah negeri gitu. Ya, terima kasih. Yeah. Terima kasih, ini penting sekali yang disampaikan bahwa concernnya sama dengan concern kita, bahwa kepemimpinan itu harus kita bangun tidak hanya instan. Kepemimpinan itu sebuah proses, kemudian harus merupakan bagian dari edukasi kita dalam masyarakat. Melahirkan pemimpin itu kan sesuatu yang
kita harus juga jaga dalam komunitas, dalam masyarakat, dalam keluarga gitu, di level yang masing-masing. Melahirkan pemimpin itu melalui proses yang menurut yang salah satunya adalah menjaganya melalui pintu moral atau tongkat moral, tongkat sastra ini, supaya orang ada edukasi berkaitan dengan ajaran-ajaran kepemimpinan itu seperti apa, sehingga tidak sekedar hanya kita punya lontar tetapi dianggap bahwa lontar itu sudah ada tapi tidak pernah dijalankan atau tidak pernah dibaca, bahkan itu belum kan dijalankan, dibaca gitu kan. Sering gitu romantisme kita, oh Bali punya banyak sekali gudang sastra tapi kita nggak pernah tahu apa saja itu. Nah ini kita pertama adalah membuka kembali kasanah gagasan-gagasan yang diwarisi itu dengan baik. Kedua, yang paling penting bukan sekedar membukanya, bagaimana mengaktualisasinya dalam kehidupan dan dalam pola pemerintahan. Ini pekerjaan yang justru lebih sulit dibandingkan kita sekedar membukanya. Nah, pekerjaan bagaimana mewujudkan kepemimpinan itu ke dalam realita ini memerlukan dua proses berarti. Satu, proses edukasi. Edukasi itu pendidikan. Kira-kira yang perlu dilakukan sekarang, pendidikan kepemimpinan ala Bali itu harus mulai diajarkan di dalam sekolah-sekolah maupun di dalam lingkup keluarga. Edukasi dari pemimpin, karena salah satu hal yang penting dari pemimpin kan seperti satir gitu ya, satir, kebenaran, integritas. Persoalan kita akumulasi ke depan kan salah satunya karena di lingkup ini kita tidak berhasil membangun pendidikan karakter yang baik di lingkup keluarga maupun komunitas. Pembiaran selalu kita berikan gitu, terhadap apa yang terjadi. Jadi pendidikan berarti tidak sekedar formal di sekolah, tetapi pendidikan kita di dalam masyarakat, di dalam level keluarga harus kita perkuat untuk membangun pemimpin yang lebih baik. Level yang kedua baru kemudian tidak hanya kita ke depan itu tergantung pada pemimpin, tetapi yang dipimpin juga semakin cerdas. Tidak hanya yang memimpin tetapi yang dipimpin. Makin persoalannya sekarang kita abai terhadap apa yang menjadi tata kelola pemerintahan yang baik itu yang seperti apa. Misalnya di Bali kaitannya dengan APBD, hak-hak masyarakat itu harus mulai ditekankan. Apa yang menjadi bagian dari pendidikan Kramo Bali itu adalah pendidikan untuk mengetahui apa yang menjadi hak-hak masyarakat, apa yang menjadi kewajiban masyarakat, dan kemudian bagaimana masyarakat juga bisa ikut mengambil bagian, berpartisipasi dalam proses tata kelola pemerintahan. Sehingga nanti kita tidak hanya memiliki romantisme terhadap ajaran-ajaran leluhur yang baik, tetapi memang Bali jadi model harusnya dalam tata kelola pemerintahan di dalam komunitas maupun di lingkup publik gitu. Kalau enggak ya kan dari senjang antara kita punya lontar yang bagus sama realitanya gitu. Nah, itu kan jadi masalah. Tekanan yang dua hal itu, edukasi kepada keluarga dan kemudian membentuk masyarakat yang sadar dan kritis terhadap hak dan kewajibannya. Baru di sisi lain pemimpinnya juga punya tongkat sastra. Tapi kalau kita nggak punya masyarakat yang kritis, susah kita mengharapkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Jadi masyarakatnya harus punya kepedulian dan juga kesadaran tentang apa yang harus menjadi kewajiban pemimpin. Jadi masyarakat bisa mengkritik pemimpinnya kalau dia nggak benar, gitu. Kira kurang lebih begitu. Ide dasar dari edukasi ini mengapa tidak hanya pemimpinnya saja yang jadi sasaran, tetapi masyarakat dan komunitas dan anak-anak yang kelak menjadi pemimpin itu juga harus menjadi sesuatu yang kita perhatikan dalam program ini. Dan kira-kira mudah-mudahan menjawab lebih panjang, tetapi kurang lebih begitulah.
kemudian juga DPR gitu. Kemudian juga kita harapkan mereka juga bukan yang berkompetisi memang, tapi yang sudah terpilih. Karena yang berkompetisi kan belum jelas nih, baru Agustus baru Agustus kita bisa tahu. Tapi kalau yang sudah terpilih, kita memang secara khusus akan menyampaikan apa yang menjadi ide dan gagasan kita, dan juga apa yang nilai-nilai apa yang penting diangkat di dalam sastra Saraswati Sebuana. Tapi di luar itu memang kita memang concernnya pada warga atau Kramo Bali sendiri dan anak-anak mudanya. Tapi tadi concern teman kita itu tadi kan anak muda kita ini harus mulai kita ajak untuk berpikir soal kepemimpinan mereka. Kepemimpinan tidak hanya tahu tapi juga diuji kepemimpinan mereka dalam konteks saat ini. Makanya hari kedua itu kami banyak mengambil tema tentang anak muda sebenarnya, melalui animasi, melalui ketemu tokoh orang-orang muda yang bergerak. Harapannya nanti ini bisa disebarkan melalui media-media baru. Karena kita tahu anak muda sekarang diajak baca lontar kan susah gitu. Tapi kalau lontar itu nilainya sudah kita masukkan ke dalam animasi, ke dalam karya-karya media sosial baru, mungkin dia mau bisa dengar gitu. Makanya kami juga kadang memilih untuk menyampaikan ini ke media-media radio yang tidak banyak memutar soal Bali. Justru itu menarik karena mereka mendengar sesuatu yang baru. Nah, maksudnya ini supaya anak-anak muda bisa menjadi target bagi program ini secara lebih khusus, sehingga mereka bisa mengenali nilai-nilai yang penting dan kemudian berupaya untuk menjadi penggerak dalam memperjuangkan nilai itu. Itu satu. Jadi anak muda, makanya di dalam sesi kedua itu kami minta anak muda bersuara dan bergerak gitu. Karena itu penting sekali, tidak hanya tahu atau sadar, tapi juga bersuara dan bergerak. Yang kedua, kami juga mau mendengarkan dari tokoh-tokoh praktisi yang sudah punya pengalaman di tingkat nasional itu seperti apa, termasuk tokoh-tokoh agama. Nah, harapannya nanti tadi Kramo Bali-nya yang diperkuat, bukan hanya calon-calonnya atau yang sudah terpilih, tapi juga Kramo Bali-nya sendiri punya kesadaran, oh jadi pemimpin tuh harusnya kene gitu. Dan sudah punya semacam model ideal dari pemimpin, tentu dia bisa menilai mana pemimpin yang pesaja, mana pangus, pantas, patut. Dia bisa nilai, tidak didasarkan tadi bansos, tidak hanya pragmatisme jangka pendek, tetapi lebih didasarkan sesuatu yang penilaian yang didasarkan, oh nah, pemimpin itu tugasnya begini. Nah itu kan kita nggak bisa hanya bersandar pada yang akan menjadi pemimpin, yang akan dipimpin pun harus punya ukuran standar gitu, kriteria yang bagus itu apa jadi pemimpin gitu. Nah ini memang jalan panjang, jalan yang agak strategis gitu, supaya masyarakat Bali aware terhadap pemimpin yang harus mereka pilih itu seperti apa. Dan tidak berhenti di situ, tetapi ketika menjadi pemimpin juga harus memenuhi standar-standar tertentu. Jadi tidak hanya pada saat memilih, tetapi setelah menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi gubernur, itu harus memenuhi tugas-tugas kewajiban-kewajiban yang dimuat seperti yang disampaikan di sastra yang ada. Saya kira itu. Mungkin ada lagi, kedua lagi. Oke, silakan. Saya pikir apa yang mau dilaksanakan Puri Kawan ini bagus. Cuma yang ingin saya tanyakan, dari beberapa kajian-kajian soal nilai-nilai luhur dan dikaitkan sekarang itu, nanti hasilnya dibagikan kemana gitu. Apakah nanti akan diserahkan ke DPRD? Karena kalau hanya sebatas nilai-nilai luhur tapi tidak diimplementasikan dalam perda-perda, saya pikir itu akan hangus uap seperti udara lah gitu ya. Nah juga pertanyaan saya, apakah hanya menggali nilai-nilai luhur
tidak ada dalam bentuk hasil yang konkret. Misalnya contohnya merawat sungai, ya menurut saya yang konkret itu ya seperti yang dilakukan Gary. Sungai Was artinya membuat jejaring, artinya meminta dari DPRD terutama Gianyar membangun jejaring-jejaring di sungai-sungai supaya sampahnya tidak sampai ke hilir kan gitu. Nah, apakah kajian-kajian itu juga sampai ke aspek yang teknis gitu, sehingga tidak mengawang-awang pada nilai-nilai tapi langsung ke bentuk yang konkret. Yang ketiga juga mungkin ada nilai-nilai luhur itu kan hasil dari interaksi alam dengan manusia, ya, sehingga lahirkan nilai-nilai dan budaya. Tapi kalau alam Bali juga sudah berubah, sawah sudah hilang, pelukis sudah hilang, penari sudah hilang, pemahat sudah hilang. Ini kan juga akhirnya juga yang menjadi esensi Bali yang disukai oleh misal dunia itu juga hilang gitu loh. Nah, saya lihat DPRD di Gianyar juga tidak ada upaya untuk misalnya memberi subsidi kepada penari, memberi subsidi kepada pemahat supaya mereka tetap bertahan pada profesinya. Nah, maksud saya ungkapkan itu, kalau bisa dalam kajian-kajian juga begitu, sampaikan ke DPRD dan kira-kira konkretnya apa untuk mempertahankan tradisi Bali, mempertahankan penari, mempertahankan pemahat, mempertahankan sawah. Konkretnya tindakan apa gitu. Terima kasih. Karena hulu itu menjadi sesuatu yang punya dampak besar di hilir. Hulu yang kita maksud adalah lebih kepada sisi edukasi keluarga dan di rumah tangga. Ini memang salah satu yang kita nggak bisa lakukan secara instan. Di beberapa tempat, seperti misalnya di Padang Tegal ini, ada dua pendekatan yang digunakan. Satu, edukasi keluarga mengenai bagaimana pemilahan sampah itu dilakukan di level keluarga antara sampah kering dan sampah basah. Yang kedua, bagaimana itu dilembagakan melalui perarem. Jadi di setiap desa itu punya kesadaran pertama mengenai bagaimana mereka memilah sampah. 3R itu, reduce, reuse, recycle. Itu mulainya di edukasi. Tidak hanya di keluarga, di sekolah juga harus diajarkan begitu. Sehingga bisa kita mulai pilah mana sampah yang organik dan anorganik. Itu satu. Yang kedua, baru kita mulai pada tata kelola pada level komunitas. Kalau edukasi itu diperkuat, kalau perarem akan lebih kuat. Misalnya di Padang Tegal itu peraremnya mengatur, kalau dia tidak memilah sampahnya, maka dia akan tidak diangkut sampahnya oleh pihak desa adat yang mengelola sampah. Setelah itu baru dibawa proses pengelolaan yang terintegrasi. Sistem pengelolaan sampah terintegrasi tidak hanya untuk kompos, menghasilkan kompos, tapi itu punya integrasi dengan pertanian. Karena sampah hasil kompos itu yang sekarang digerakkan kan memunculkan sistem pengelolaan sampah desentralistik kan. Sekarang di setiap desa itu dibuat pengelolaan sampah terpadu. Tapi selalu pertanyaannya pada inputnya, sampah dari rumah tangga itu belum terpilah dengan baik. Yang kedua, ketika dia menjadi kompos, siapa yang optikernya, siapa yang mengambil? Masalahnya di situ. Oleh karena itu harus terintegrasi dia dengan pertanian, sehingga muncul istilahnya integrated farming. Sampah-sampah diolah jadi kompos itu kemudian ada keharusan bagi warga di desa itu untuk menggunakan pupuk organik dan dihasilkan dari sampah. Dengan cara seperti itu baru sirkularnya sampah bisa berjalan dan desentralisasi sampah bisa dilakukan. Kalau tidak, inputnya bermasalah, off-takernya juga bermasalah. Nah, ini tidak semata-mata dengan perda, karena ini levelnya bisa di level komunitas dan bisa digerakkan oleh komunitas. Dan saya pada saat isu ini muncul, saya mendorong munculnya yang disebut ekonomi konservasi. Jadi bagaimana konservasi lingkungan juga memiliki benefit ekonominya.
Jadi hasil pengolahan sampah itu di tingkat desa adat bisa dijual dalam bentuk pupuk. Pupuk itu diambil oleh desanya sendiri, bahkan bisa diambil oleh DKP, Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota, untuk memupuki tanaman yang ada. Ini kan sistem sirkular yang harus dibangun. Nah, sepanjang itu tidak terjadi, bebannya pasti dihilir, yaitu pengolahan sampah yang sekarang ini pembuangannya landfill kan, dibuang begitu. Kemudian walaupun nanti kita bikin dulu idenya Pak Jokowi tahun 2014-2015 adalah pembangkit listrik tenaga sampah. Di kota-kota itu harusnya memiliki pembangkit listrik yang berasal dari pengolahan sampah itu. Nah, memang problemnya waktu itu adalah harga jual listriknya yang terlalu tinggi, karena investasi pembangkit listriknya berdasarkan teknologi yang belum tentu bisa kompet dengan bersaing dengan pembangkit listrik tenaga batu bara misalnya, lebih murah tenaga batu bara. Nah, ini sudah ada pemikiran ke situ. Maksud saya ini harus diintervensinya di hulu, tengah itu tata kelola pertanian terintegrasi, dan hilirnya pembangkit listrik tenaga sampah untuk mengatasi satu sisi persoalan sampah, tetapi juga ada energi. Swati Sewana tahun 2024 ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Teman-teman yang ingin tetap bertahan sampai kita mulai pukul 3 nanti demo penuntut sampai pukul 6, kami persilahkan dan kami mengundang kalau hanya ada waktu untuk hadir. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami mohon untuk rekan-rekan media untuk dapat turun dan akan melaksanakan sesi foto bersama. Di sini apa sana, Gus? Dadas ini kan dadasnya ini. Cuman duduk di posisinya aja. Duduk. Mau duduk sini. Sini, boleh. Baik, kami persilakan rekan-rekan media untuk mengambil posisi dan kita akan melangsungkan sesi foto bersama. Namanya Arkanta Arnanda. Dokter Arkan. Di sini itu bidang pengarcanan. Setelah itu semua arcanan itu selesai. Kirakan langsung. Cuman 2 aja teman. Bersinar. Aku kirim ya ini.